Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Bapak yang alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak diberi kesempatan oleh sekolah untuk tetap memegang materi pendidikan agama Islam di kelas 9 pada semester ganjil tahun 2021 ini. Anak-anakku sekalian, sebelum melanjutkan ke materi, mari sama-sama kita berdoa di awal pelajaran ini. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, semua yang terjadi pada saat ini, terutama Allah yang sekarang sedang menguji adanya wabah penyakit COVID-19 ini, mudah-mudahan cepat berlalu dan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih kepada adik-adik semuanya, anak-anakku sekalian yang sudah bisa menyaksikan materi pembelajaran di awal tahun pelajaran ini. Sebelum melanjutkan ke materi, di awal Bapak akan menjelaskan materi-materi yang akan kalian dapatkan selama kalian di kelas 9 mendapatkan materi. Ada beberapa bab ya. Kita lihat materi pembelajaran di kelas 9. Di bab pertama ada optimis, ikhtiar dan tawakal. Ini 3 kali pertemuan atau 2 kali tergantung kondisi. Kemudian yang kedua ada toleransi dan menghargai perbedaan. Kemudian ada beriman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, jujur dan menepati janji, berbakti dan taat kepada orang tua dan guru, tata krama, sopan dan rasa malu, zakat fitrah dan mal, haji dan umroh, penyembelihan hewan dalam Islam, kurban dan akikah, kemudian sejarah perkembangan Islam di Indonesia, dan yang terakhir Islam dan tradisi lokal. Ini adalah materi pembelajaran pendidikan agama Islam semester 1 dan semester 2. Baik, anak-anakku sekalian, kita sepakati saja dari 13 bab ini ada kemungkinan kita bisa membagi duanya. Yang pertama mungkin semester 1 itu 6 bab atau 7 bab yang akan kita pelajari. Anak sekalian, kita awali pembelajaran pertemuan yang pertama ini, yaitu tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Dan Bapak harapkan nanti di rumah yang harus kalian lakukan, yang pertama tetap absensi akan berlaku dan Bapak akan sharekan link absennya. Yang kedua, buatkan rangkuman dari bab 1 ini dan bukti rangkumannya. Pada pertemuan yang akan datang Bapak akan cek apakah betul kalian bisa melaksanakan apa yang Bapak tugaskan tersebut. Di dalam peta konsep yang harus kalian pahami, yang harus kalian pelajari tentang optimis, ikhtiar dan tawakal itu, yang pertama yaitu membaca Quran surat Az-Zumar
atau surat yang ke-39 ayat 53 dan An-Najm 53 ayat ke-39 sampai 42, kemudian surat Al-Imran ayat 159. Ini merupakan dalil-dalil yang menjelaskan tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian yang kedua, selain dikuatkan dengan dalil atau firman Allah, maka materi optimis, ikhtiar, dan tawakal itu ada juga hadis yang menjelaskan tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, itu 2 poin yang harus kita pahami, kita pelajari supaya kalian semua bisa dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dari dalil yang sudah kalian pahami, kalau jelaskan dengan tafsir yang nanti Bapak akan jelaskan, maka di sana juga kalian memahami tentang tata cara membacanya. Kalian akan kita kaji sama-sama tentang tajwidnya, kemudian maksud dari ayat tersebut, kandungannya apa, kemudian isi dari kandungan hadis tersebut juga bagaimana. Lalu setelah selesai itu nanti kita akan Bapak akan menjelaskan tentang pengertian apa itu optimis, apa itu ikhtiar, dan apa itu tawakal. Kemudian setelah kita memahami pengertian dari ketiga materi tersebut, maka dilanjut dengan hikmah tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal tersebut. Setelah itu dipelajari, maka diharapkan kita bisa mengimplementasikan optimisan, kemudian ikhtiar, dan tawakal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang optimis dulu sebelum masuk ke ikhtiar maupun tawakal. Setelah berusaha dan bersikap optimis, kita harus bertawakal kepada Allah. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan ini ada 3 poin yang akan kita pelajari sekarang ini. Itu merupakan sebuah tindakan kita atau perilaku kita, perbuatan kita yang finishing dari perbuatan 3 poin tersebut. Kita akan yakin, Bapak kita semua akan yakin Allah akan menjanjikan apa yang dicantumkan di dalam dalil dalam Al-Quran tersebut. Apa itu poin yang 3 tersebut yang tadi sudah kita lihat? Yang pertama, kita harus optimis. Dan yang kedua, ikhtiar, kemudian kita tawakal. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita hidup itu optimis, yakin bahwasanya agama yang kita anut, agama yang kita pegang adalah agama Allah. Agama yang akan membawa kebahagiaan nanti pada kehidupan yang kedua. Setelah kita optimis, kita yakin punya Allah, punya Muhammad sebagai nabinya, punya 25 nabi yang wajib kita ketahui. Kita yakin Allah akan memberikan sesuatu hal yang maksimal atau pahala yang besar kepada kita. Setelah kita optimis, baru kita membuktikannya dengan perilaku. Apa maksudnya? Baru kita ikhtiar agar mendapatkan pahala ataupun balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan aqimus shalah, maka ikhtiarnya adalah salat. Allah memerintahkan puasa, maka ikhtiarnya adalah berusaha. Masalah diterima atau tidak apa yang kita lakukan, kita kembalikan kepada Allah. Ya. Sama orang yang melaksanakan sholat itu antara diterima atau tidak, semua manusia tidak ada yang tahu. Yang penting kita berikhtiar melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, sikap kita adalah tawakal, konsisten melakukannya. Kita setelah optimis, kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita laksanakan. Kita konsisten tetap selalu melaksanakan, bertawakal, dan nanti dari tawakal itu
akan memiliki cabang-cabang sikap dan sifat. Sabarnya, ya, kemudian tawadu dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari tawakal tersebut. Baik, kita lihat dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 53, kemudian surat An-Najm ayat 39 sampai 42, ditambah surat Al-Imran ayat 159. Yang pertama, boleh kita sama-sama membaca. Yang di rumah, ayo kita sama-sama membaca. Mudah-mudahan dengan bacaan yang kita baca sekarang ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadi yalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini jelas bahwasannya Allah mengatakan bagi siapa saja yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, kita jangan berputus asa jikalau andaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki belum Allah kabulkan. Tetapi kita harus tetap optimis. Suatu saat Allah akan memberikan rahmat dan balasan kepada kita. Dan Allah sudah jelas di sini akan mengampuni segala kekhilafan, segala kesalahan yang diperbuat oleh umat Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah Al-Ghafur Ar-Rahman. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oke. Baik, yang kedua ada surat An-Najm, surat yang ke-53, yaitu ayat 39 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sama-sama kita baca. Wa alaysa lil insani illa ma syaa wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yuzzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi Allah akan memberikan balasan dari apa yang kita lakukan. Ketika kita diam tanpa berusaha, ketika kita diam tanpa berikhtiar, mana mungkin kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baik atau pahala balasan dari Allah. Dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepada kita. Ya, usaha-usaha yang kita lakukan itu kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu. Segala sesuatu apa yang kita lakukan kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan sholat kita, puasa kita, zakat kita, amal ibadah kita, pahala kita, infak, sedekah kita, semuanya mendapatkan bukti bahwa itu adalah ikhtiar dari apa yang kita lakukan dan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, yaitu surat Al-Imran ayat 59 atau surat yang ketiga dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad untuk keoptimisan, untuk ikhtiar, untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Ya, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, ini bukti bahwasannya Allah akan memberikan perlindungan, Allah akan memberikan pengampunan
ketika kita selalu bertawakal, selalu konsisten dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ya. Selain dalil yang dijelaskan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran atau beberapa surat dalam Al-Quran, maka sifat optimis, kemudian ikhtiar dan tawakal dari hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi, kita lihat ini sebuah hadis yang diungkapkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wallah Allahu afraha bi taubati abdihi min ahadikum yajidu dhallahu bil falati wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira in taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi akbiruhu harwilu rawahu Bukhari Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya sesungguhnya beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku turut mengikuti prasangka hambaku. Aku akan senantiasa bersamanya sepanjang ia mengingatku. Demi Allah, sungguh Allah sangat senang dengan taubat hambanya. Seperti saat hilang di tanah lapang. Dan barang siapa mendekatkan kepadaku sejengkal, aku mendekatkan kepadanya sehasta. Jika dia mendekatkan kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, aku mendatangi dengan berjalan cepat. Ini membuktikan bahwasannya ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Allah, mengikuti perintah-perintah Allah dan melaksanakannya secara optimis, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin, lalu kita tetap bertawakal, maka Allah akan selalu dekat dengan kita semua. Anak-anakku sekalian, itu di awal pertemuan Bapak akan baru menjelaskan tentang bukti tentang sifat optimis, ikhtiar dan tawakal. Dalam pertemuan yang kedua kita akan lebih jelas memperdalam tentang sifat optimis, kemudian ikhtiar dan tawakal tersebut, sehingga kalian akan lebih memahami dan bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan keluarga. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi Bapak mengharapkan kalian tetap semangat belajar, tetap apa yang diperintahkan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah laksanakan sebaik mungkin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ditutup bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.